perasaan masa depan kita bakalan cerah. Aduh. Oh, ternyata faktor kacamata teman-teman. Jadi aku taruh sini aja ya kacamatanya biar aku bisa melihat masa depan yang cerah layaknya mentari pagi yang selalu menyinari permukaan bumi ini. Oke, aku ada pantun nih teman-teman. Kalian jangan kalau bisa aku bacain pantun, kalian bilangnya cakep gitu ya. Jalan-jalan ke Pondok Labu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di masa pandemik seperti ini kita pasti melaksanakan semua aktivitas itu di rumah aja. Kita harus mengkarantina diri di rumah aja untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Semoga di balik ini semua kita bisa memetik hikmah dan nilai-nilai positifnya. Kalian pasti merasakan dong, mungkin ada yang rindu dengan teman-temannya, ada yang rindu dengan kekasihnya, atau bahkan rindu dengan rekan-rekan kalian yang lain. Dan sama kayak aku dan teman-teman aku pun sama merindukan akan hal itu. Tapi di balik itu semua kita harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Kita harus tetap di rumah aja ya teman-teman, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga wabah ini cepat berakhir dan kita bisa kembali ke ke dunia perkuliahan dan aktivitas seperti sedia kala ya teman-teman. Nah, kenapa sih kita bikin video ini? Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas nih materi tentang pudarnya bahasa Indonesia di generasi milenial. Apa sih alasannya pudar si bahasa Indonesia ini menjadi pudar di generasi milenial? Sedangkan bahasa Indonesia ini merupakan bahasa kesatuan dari bangsa Indonesia sendiri. Loh, kenapa bisa pudar? Alasannya apa? Faktor-faktor yang bakal menyebabkan hal itu terjadi itu apa? Dan harapan kita sebagai generasi milenial itu seperti apa? Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang, maka di sini aku dan teman-teman aku bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Eva Khairunisa. Saya dari ruang kelas 446 di reguler A dari Universitas Pamulang. Dan nanti bakalan ada teman-teman aku nih yang bakal berbagi pendapatnya mereka terkait tentang pudarnya bahasa Indonesia di generasi milenial. Jangan di skip, jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube channel kita. Dan pokoknya selamat menikmati teman-teman. Bye-bye. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ruintan Shanturi. Saya mau bertanya nih sama kalian semua. Bahasa Indonesia itu kan sudah mulai pudar di generasi milenial. Kira-kira setelah kamu mendengar itu, apa sih generasi milenial itu? Generasi milenial seperti kita ini ya, zaman kita sekarang pastilah menggunakan peralatan yang serba canggih. Tidak bisa dipungkiri usia antara 12 tahun sampai 35 tahun atau 30 tahunan nggak bisa dipungkiri sih, soalnya kan sekarang zamannya canggih, jadi harus mengikuti zaman lah pada intinya. Nah, betul sekali. Zaman sekarang, generasi muda sudah sangat bergantung pada kecanggihan, baik itu barang maupun dalam berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Nah, gimana nih menurut kalian para generasi milenial tentang bahasa Indonesia yang sudah mulai pudar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi penjelasan bagaimana bahasa sekarang, bahasa Indonesia pada umumnya yang mulai luntur di generasi milenial. Yang pertama, contohnya dengan adanya banyaknya sekolah internasional. Mengapa demikian? Karena di sekolah internasional menggunakan bahasa asing seperti contohnya bahasa Inggris, Perancis, Itali, dan lain-lain. Jadi bahasa Indonesia itu sendiri sudah ditinggalkan karena prinsipnya ingin modern atau mengenal luas bahasa. Terus zaman sekarang itu banyak bahasa yang diganti-ganti seperti atau dicampurkan, dimix, seperti kids zaman now, dan ada lagi ya seperti santai itu diganti dengan woles, slow. Nah, sedangkan bahasa itu sendiri mencerminkan suatu negara. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rudatul Hayati. Menurut saya ada beberapa faktor utama penyebab pudara bahasa Indonesia di kalangan milenial. Salah satu yang menyebabkan pudara bahasa Indonesia yaitu banyak remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa gaul sendiri adalah bahasa yang telah diubah sedemikian rupa. Ada beberapa contoh perubahan kata-kata bahasa Indonesia ke dalam bahasa gaul. Contohnya, kata saya telah diubah menjadi kata gue, atau kata kamu telah diubah menjadi kata lo. Sehingga dengan perubahan kata-kata tersebut, penggunaan bahasa Indonesia yang baik sudah sangat jarang digunakan. Karena kalangan milenial lebih sering menggunakan bahasa gaul tersebut. Namun dampak yang ditimbulkan tidak terlalu negatif dibanding penggunaan bahasa gaul tersebut. Namun tetap saja, menggunakan bahasa Indonesia yang baik harus kita lakukan dan harus kita tanamkan agar tidak pudar di kalangan milenial. Terima kasih. Menurut saya mengenai bahasa Indonesia yang sudah mulai pudar ini banyak faktornya ya. Salah satunya tuh bahasa asing yang udah masuk Indonesia dan banyak dijadikan sebagai bahasa sehari-hari. Di sini tuh bahasa asing udah banyak digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Dan menurut generasi milenial itu tuh lebih keren dan sesuatu menggunakan bahasa Inggris yang dicampur-campur gitu. Seharusnya mereka lebih menghargai bahasa Indonesianya sendiri daripada digabung-gabung. Tapi juga terkadang ada satu kata yang nggak bisa dijelasin di bahasa Indonesia tapi bisa disebut di bahasa Inggris. Terkadang ada itu. Mungkin dari kendala itu kita bisa mulai mempelajari bahwa si kata-kata bahasa Indonesia ini banyak yang kurang. Nggak kayak bahasa Inggris yang lebih banyak kosakatanya. Mungkin kita bisa menambahkan kosakata di KBBI atau juga mungkin bisa dalam perekrutan kerja juga banyak yang lebih mengutamakan yang bisa bahasa Inggris. Sebagai contohnya itu kalau kita ngelamar kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus, misalnya mendapatkan posisi yang di atas, itu tuh kita diberikan standar bahwa kita tuh harus bisa bahasa Inggris. Misalnya kita harus memiliki nilai TOEFL yang tinggi atau minimalnya berapa. Dari situ aja kita udah bisa ngeliat bahwa bahasa asing ini lebih diutamakan dibanding bahasa Indonesianya sendiri. Kalau menurut saya sih mungkin bisa kita menaruh bahasa Indonesia juga di sebagai dasar rekrutmen mungkin. Jadi persyaratan rekrutmen. Jadi di rekrutmen ini tidak hanya mengandalkan bahasa asing, tapi juga dia harus mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi lebih banyak orang yang ingin, misalnya orang ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, mereka harus mempelajari bahasa Indonesia dulu yang baik dan benar. Jadi nggak cuma bahasa asing aja yang dia pelajarin, tapi bahasa Indonesianya sendiri dia pelajarin, dan pada akhirnya nanti bahasa Indonesia itu bisa berkembang kalau banyak yang mempelajari. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Wah, benar sekali tanggapan dari Wisnu, Fahmi, dan Amel. Nah, menurut kalian, kira-kira apa sih penyebab utama pudarnya bahasa Indonesia di generasi milenial ini? Halo, menurut saya kenapa sih
faktor penyebab dari pudar bahasa Indonesia di era sekarang itu dari faktor lingkungan. Kenapa saya dapat mengatakan faktor lingkungan menjadi penyebab utama dari pudarnya bahasa Indonesia di generasi milenial? Karena bahasa itu menjadi alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang atau individu, bahkan kelompok, untuk alat berkomunikasinya dia sehari-hari. Dimana nanti ketika dia mengungkapkan itu, ya yang digunakan di zaman sekarang itu pasti mereka, lingkungan-lingkungan sekarang itu udah jarang banget nih yang menggunakan bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa yang dimiliki oleh, kan di Indonesia itu banyak banget beragam suku dan budaya, bahkan bahasanya itu beraneka ragam. Dan di sini saya pribadi melihat faktor lingkungan kita itu udah mulai pudar nih. Faktor penyebabnya itu mungkin mereka terbawa oleh zaman juga, terus teknologi yang mempengaruhi dari itu semua. Alat komunikasinya dari teknologi sekarang udah berkembang banget nih, terutama dari mungkin yang era-era sekarang. Bahasa-bahasa yang lagi terkenal itu kayak bahasa Jepang, bahasa Korea terutama yang lagi membuming banget, atau istilahnya tuh menaiki di dunia perindonesiaan gitu kan. Di Indonesia sendiri tuh lagi booming banget, bahkan bahasa Indonesia sendiri tuh mulai pudar. Dan mungkin faktor penyebabnya itu dari teknologi, dari lingkungan, yang dimana lingkungan yang terutama itu ada di lingkungan keluarga, yang mungkin di keluarganya itu sudah jarang menggunakan bahasa Indonesia sendiri, bahasa Indonesia atau mungkin bahasa daerahnya, dan lebih menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing yang lainnya. Itu kan bisa jadi kalau dari pribadi saya sendiri, walaupun mungkin ada beberapa pihak yang masih menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik, tapi di sini saya tidak menutup kemungkinan atau beranggapan nggak mungkin Taufa, orang sekarang masih banyak yang orang menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik. Iya, ada persentasenya mungkin lebih dominan, kalau pribadi saya lebih dominan di zaman sekarang itu menggunakan bahasa asing dibanding dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin ya karena faktor malu kali ya, takutnya dibilangnya gaptek atau dibilangnya nggak kesannya kuno gitu menggunakan bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia tadi merupakan bahasa persatuan Indonesia. Harusnya kita sebagai warga Indonesia sendiri bangga untuk melestarikan bahasa itu sendiri gitu. Kalau dari pribadi saya mungkin tadi ada faktor penyebab itu faktor lingkungan, faktor teknologi, dan zaman sih, dimana zaman itu sekarang udah berkembang pesat dan itu bakal mempengaruhi dari si bahasa sendiri. Itu sih, sekian dari saya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Amelia. Sebenarnya sangat disayangkan sekali dengan pudara penggunaan bahasa Indonesia di kalangan milenial, yang dimana seharusnya kalangan milenial adalah tempat atau wadah untuk melestarikan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, yuk jangan malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Tetap tanamkan dan lestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik ya. Oh, seperti itu. Lalu, menurut kalian bagaimana mengembalikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik di generasi milenial ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ekman di Jamal Takin dari kelas 446. Menurut saya, untuk mengatasi pergeseran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan milenial ini, diperlukan usaha bersama untuk semua pihak agar menumbuhkan kembali rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Banyak bangsa lain yang merasa iri, terkagum-kagum terhadap kita yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini merupakan salah satu jati diri asli bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita harus menumbuhkan kesadaran yang tinggi untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya di generasi milenial saat ini yang sudah mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Kesadaran tersebut harus kita tanam mulai dari diri kita sendiri. Mulai tumbuhkan kembali kesadaran dalam diri kita masing-masing untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku tanpa mencampur adukan dengan bahasa asing. Terima kasih. Wah, benar sekali Ekmal. Caramu memang tepat. Tapi, bagaimana caranya menumbuhkan dan membuat generasi milenial itu tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia sehingga bahasa kita ini tidak terasingkan? Satu perkembangan yang saya lihat terjadi beberapa tahun belakangan
adalah adanya sekolah-sekolah internasional di Indonesia yang bahasa pengantarnya bahasa asing. Menurut saya itu kurang tepat, karena itu kan sekolahnya diadakan di Indonesia. Anak-anak tersebut kemudian akan bergaul menggunakan bahasa Indonesia. Itu saya pikir mestinya itu bahasa pengantarnya tetap bahasa Indonesia. Meskipun ada satu sesi khususnya menggunakan bahasa Inggris, itu tidak mengapa. Tapi jangan sampai keseluruhan percakapan anak-anak ini menggunakan bahasa Inggris. Pengalaman dari teman-teman saya yang anaknya mengalami gagap ketika harus bicara bahasa Indonesia. Bertahun-tahun tinggal di Indonesia, bersekolah di sekolah internasional. Apa yang diajarkan mereka lebih banyak bahasa Inggris. Mereka lebih familiar dengan rainbow ketimbang pelangi. Menurut saya, bagaimana cara membuat generasi milenial tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia? Menurut saya sih seperti yang tadi saya bilang, mungkin bisa pemerintah menaruh bahasa Indonesia sebagai dasar untuk rekrutmen pekerjaan. Nah, dari situ ntar kan berarti generasi-generasi milenial yang ingin mencari kerja itu mereka akan mempelajari tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena mereka tahu untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus mereka harus mengerti tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi mereka akan mempelajarinya, tidak hanya bahasa Inggris yang mereka pelajarin. Dan kalau sekarang untuk rekrutmen pekerjaan yang baik itu biasanya hanya memberikan minimal itu memiliki nilai TOEFL sekian-sekian. Jadi mereka dari persyaratan itu si generasi milenial ini banyak hanya mempelajari tentang bahasa Inggris untuk mendapatkan nilai TOEFL yang baik. Jadi mereka lebih mendalami bahasa Inggris tapi tidak mendalami bahasa Indonesianya sendiri. Kalau diberikan bahasa Indonesia sebagai persyaratan rekrutmen pekerjaan juga, mungkin mereka akan mempelajari tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mereka akan menggunakannya di pekerjaan. Saya rasa sih seperti itu. Dari sini juga mungkin bisa dibikin tentang UU kebahasaan, bagaimana ntar di dalamnya mungkin bisa salah satunya dimasukin yang tadi yang untuk rekrutmen pekerjaan itu mereka harus mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau menurut saya sih seperti itu untuk membuat generasi milenial tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Karena kalau misalnya cuman diajarin doang kayak di sekolah atau di mana, ya mereka cuman mendengarkan tapi tidak banyak dipakai. Tapi kalau misalnya ada tujuannya yang jelas sebagai acuan untuk nanti misalnya mendapatkan pekerjaan yang bagus, mereka harus mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti mereka akan mempelajarinya dan akan banyak menggunakannya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Wah, benar tuh tanggapan dari Fahmi dan Syahril. Nah, yang terakhir nih teman-teman, apa harapan kalian untuk generasi milenial tentang pudarnya bahasa Indonesia? Harapan saya untuk generasi milenial seperti sekarang ini dikarenakan mulai pudarnya bahasa Indonesia di zaman milenial, semoga kita sebagai generasi milenial ini bisa melestarikan bahasa Indonesia sendiri, bukan hanya untuk di negara kita sendiri, bahkan untuk dunia internasional. Kenapa? Karena di internasional tersebut aja bisa bangga dengan bahasa Indonesia. Kenapa kita sebagai warga Indonesia sendiri, apalagi sebagai anak muda yang mempunyai talenta sebenarnya banyak banget, kenapa tidak melestarikan itu semua dengan dengan kemampuan yang kita miliki, dengan keterampilan yang kita miliki, kita bisa mengembangkan semua itu, membuat inovasi kreatif mungkin untuk dapat
tetap melestarikan bahasa Indonesia, tetap menjaga bahasa Indonesia agar tidak pudar untuk di generasi-generasi berikutnya. Itu sih sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Pasti udah dapet informasi kan tadi dari video-video sebelumnya nih dari teman-teman aku yang cantik dan ganteng-ganteng pastinya. Semoga itu bisa sedikit membantu dari membuka pikiran kalian sedikit terkait tentang kita sebagai generasi milenial harus melestarikan bahasa Indonesia sendiri. Jangan pernah malu atau jangan pernah sungkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya teman-teman. Kita harus melestarikan semuanya. Kalau bukan kita, generasinya sekarang nih, siapa lagi yang bisa melestarikan bahasa Indonesia sendiri? Oke, pokoknya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.